Kita akan lihat apa saja yang menjadi faktor-faktor penentu atau sentimen ya pada perdagangan di akhir pekan ini yang kita harapkan sebenarnya tadi ditutup di zona hijau, tapi lebih dalam lagi untuk perdagangan pekan ini. Apa nih yang menjadi concerns untuk investor nih, Dian? Ya, terima kasih Maria. Menanti sinyal arah kebijakan The Fed yang mungkin akan disampaikan Jerome Powell. Ini IHSG ternyata ditutup melemah, tadi juga kita makin menguat ya ternyata melemahnya 0,54%. Dan tak hanya itu Maria dan pemirsa, pelaku pasar masih bersikap wait and see terhadap kepastian kebijakan harga BBM bersubsidi yang terus dibahas oleh pemerintah dalam beberapa hari terakhir. Isu kenaikan BBM Pertalite ini masih mewarnai pasar keuangan dalam negeri. Iya, karena ini termasuk yang cukup fragile ke end user seperti kita. Kalau seandainya BBM bersubsidi naik, semuanya naik. Karena kalau kita lihat di pasar saja beberapa harga pangan juga sudah lumayan merangkak naik ya. Padahal belum diketok palu kenaikan dari BBM subsidi. Jadi ini lumayan juga PR nih untuk diperhatikan ya, karena akan cukup goyang pasar kita. Nah, kalau kita compare dengan apa yang terjadi di Asia Pasifik seperti apa nih, Dian? Ya, kalau di bursa Asia Pasifik mayoritas menguat dengan Hang Seng Index yang melejit di atas 3%. Ini saham teknologi China menjadi penopang menguatnya Hang Seng. Saham Alibaba, Tencent, JD.com semuanya terbang. Sementara bursa saham Amerika Serikat juga ditutup cerah pada perdagangan kemarin. Saham sektor material, layanan komunikasi dan teknologi informasi mengunggul S&P 500. Sedangkan saham konsumer, bahan pokok dan utilitas kinerjanya buruk di indeks pasar yang lebih luas. Jerome Powell akan berpidato pada Jumat malam waktu Indonesia, di mana investor ini akan fokus mengamati pernyataan Powell yang akan diprediksi akan memberikan sinyal bagaimana nih The Fed meredam inflasi. Sinyal The Fed meredam inflasi berarti akan ada mungkin kenaikan lagi suku bunga ya. Walaupun memang suku bunga The Fed ini sudah di ahead the curve oleh Bank Indonesia, kemarin sudah menaikkan terlebih dahulu 25 basis point untuk BI 7 days reverse repo rate, tapi kita nggak tahu juga nih akan seperti apa ngaruhnya kepada dolar dan juga rupiah nih, Dian. Kalau sejauh ini dolar ini menguat ya terhadap seluruh mata uang. Karena kita tahu juga kalau di Eropa ini inflasinya sampai 8,6%, di Spanyol sendiri 10% lebih begitu ya, di Inggris juga 9,1%. Nih jelang pidato Jerome Powell, greenback terus menguat, dolar Amerika indeksnya ini mencapai 108,62. Ini tertinggi Maria dan pemirsa sepanjang tahun 2022. Bahkan di pertengahan Agustus dolar Amerika Serikat sempat menyalip euro atau $1 setara dengan 0,9 euro. Kita tahu inflasi Eropa tadi saya sebutkan menyentuh rekor tertinggi 8,9%. Bahkan untuk Spanyol meroket 10,8%. Namun demikian, mayoritas mata uang Asia Pasifik justru menguat, termasuk rupiah. Bicara soal inflasi ini juga PR juga ya, kalau seandainya nanti Pertalite dinaikkan, inflasi kita juga akan lumayan naik. Goyang ya, akan di level-level 5% katanya. Bahkan ada yang memprediksi bisa 7%. Ini berarti agak-agak lumayan juga nih concerns-nya. Apakah Bank Indonesia dengan menaikkan 25 bips sudah cukup juga kuat untuk membalancing inflasi yang mungkin saja terjadi karena bahan bakar ya, atau karena energi. Kita lihat nih nanti ya. Oke, next kita mungkin lihat ke komoditas. Ini menarik juga untuk diperhatikan ya, Dian ya. Tapi memang dilematis ya kalau misalnya subsidi dicabut, ini daya beli melemah padahal Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga begitu ya Maria ya. Betul. Tapi nggak ada pilihan lain ya, mau gimana gitu, nih agak buah si malakama karena memang sebagian besar dikonsumsi masyarakat luas. Tetapi kalau misalnya nggak dilakukan kebijakan, mungkin nggak harus menaikkan. Negara tekor. Ya itu dia, jadi agak-agak PR nih dua hal ini. Ya kalau kita ngomongin soal komoditas tadi yang Maria katakan, selama 3 hari berturut-turut harga batu bara sudah anjlok hingga 7,35%. Sentimen negatif yang menjadi penyebab anjloknya harga batu bara adalah kabar dari China yang menunjukkan jumlah impor batu bara yang mengalami penurunan menjadi 23,52 juta ton pada Juli 2022. Menurunnya jumlah impor batu bara China disebabkan kebijakan lockdown di beberapa wilayah yang menyebabkan ekonomi China sulit bergerak. Wow, padahal kemarin sudah turun tetapi masih untung sih sebenarnya kalau di harga batu bara. Kemarin sudah sempat di 480-an, kalau sekarang di 412 masih tinggi sih sebenarnya. Karena ongkos produksi kita tahu ya bahwa kalau seandainya harga DMO, domestic market obligation di $70 masih untung karena ongkos produksinya aja cuma $30. Tapi kita lihat ya, karena ini kan cerminan yang terjadi di global nih, mungkin nggak sepenuhnya juga bisa dirasakan emiten batu bara untuk secara keseluruhan dari tingginya harga komoditi ini ya. Nah, selain batu bara apa nih yang menarik juga untuk kita perhatikan nih, Dian? Iya, kalau harga minyak mentah masih melandai, usaha kembali menyentuh level $100 Amerika Serikat per ton. Harga minyak mentah Brent bertahan di level $100 AS per barrel, sedangkan harga minyak WTI juga belum banyak bergerak, masih di level $93 AS per barrel. Kabar dari Amerika Serikat menjadi beban buat harga minyak. US Bureau of Economic Analysis melaporkan perekonomian negeri Paman Sam pada kuartal 2 2022 terkontraksi 0,6% dibandingkan kuartal sebelumnya.
Oke, ini semuanya lagi based on energi ya, memang ada yang melambung tinggi gitu, apalagi OPEC Plus juga sudah lumayan ikut juga nih ya membentuk pasar untuk harga minyak. Jadi ya kita akan tunggu nanti seperti apa dan menuju ke level-level berapa lagi. Banyak sekali concerns-nya juga ya untuk kita perhatikan dan kita perdalam lagi.